Selamat datang di channel BH Korslet. Dukung kami dengan komentar Anda, atau like aja dulu kan itu gratis. Thank you ya. Hehehe. Bab 180. Ekspresi dokter itu serius saat tatapannya menyapu semua orang yang hadir sebelum dia mengajukan pertanyaan, siapa anggota keluarga pasien? Aku. Taylor melangkah maju. Dia menatap wajah dokter itu dan bertanya, bagaimana keadaan istriku? Mendengar hal ini, dokter itu menoleh ke arahnya. Dia sekarang sudah tidak dalam kondisi kritis. Mendengar hal itu, Keira pun merasa rileks, tetapi tangannya tanpa sadar mulai gemetar. Ayah. Tiba-tiba, mendengar teriakan Isla yang ketakutan, Keira mendongak dan mendapati Taylor telah terjatuh ke lantai. Tampaknya dia sangat tegang, dan setelah mendengar perkataan dokter itu, dia menjadi benar-benar rileks. Saat Isla dan Jake mencoba membantunya berdiri, Taylor melambaikan tangannya. Aku baik-baik saja. Seluruh perilakunya seperti seseorang yang baru saja berjalan-jalan di neraka, dan sekarang dia akhirnya melanjutkan perilaku seperti kepala rumah tangga keluarga Olsen yang biasa. Dia tetap duduk di lantai dan menatap dokter. Suaranya masih gemetar, dan dia tampak agak takut. Apa yang terjadi pada istriku? Mengapa dia batuk darah? Apakah ini serius? Ia gelisah, yang menyebabkan tekanan darah meningkat tiba-tiba, yang menyebabkan pecahnya pembuluh darah dan muntah darah. Anda membawanya ke rumah sakit tepat waktu, dan tidak ada masalah besar, tetapi pasien perlu menjaga emosinya tetap stabil dan menghindari masalah lebih lanjut di masa mendatang. Setelah memberikan instruksinya, dokter berbalik dan membuka pintu ruang operasi, dan seorang perawat mendorong keluar tandu. Taylor segera bangkit dari lantai dan mendekati tandu sambil memegang tangan Nyonya Olsen erat-erat. Sambil membenamkan kepalanya di ranjang rumah sakit Nyonya Olsen, air mata mengalir di pipinya, dia memancarkan rasa lega seolah-olah dia telah lolos dari kematian. Shirley, kamu hampir membuatku takut setengah mati. Pindahkan saja dia ke bangsal biasa, pasien tidak dalam bahaya lagi. Setelah memberikan instruksi ini, dokter dan kerumunan orang mengelilingi tandu, menuju bangsal biasa. Keira mengikuti mereka dari kejauhan, matanya agak merah sekarang. Begitu Nyonya Olsen didorong ke bangsal, Isla dan Jake akhirnya mengalihkan pandangan tajam ke arahnya. Isla bergegas menghampirinya, menuduhnya, Keira, betapa tidak tahu malunya dirimu. Kamu sudah melecehkan ibuku sampai sejauh itu, jadi apa yang kamu lakukan di sini? Keira tidak berbicara, namun Louis berdiri di depannya, nadanya penuh peringatan saat dia memulai, Isla. Mendengar namanya saja membuat Isla merinding. Namun tatapannya dengan cepat jatuh pada Alice, yang sedang berdiri di dekatnya, dan dia langsung berkata, Paman, bahkan jika Anda bermaksud mendisiplinkan saya sesuai hukum keluarga hari ini, saya harus mengatakan ini. Jika bukan karena dia bersikeras memasuki rumah kami malam ini dan menemui ibu saya, bagaimana mungkin ibu saya berakhir seperti ini? Seluruh kejadian ini karena dia. Louis mengerutkan kening saat mendengar ini. Diam. Isla memasang wajah kesal, dan seperti yang diduga, pada saat berikutnya, Alice menyela. Louis, kau benar-benar tidak bisa membedakan yang benar dan yang salah, bukan? Sekarang aku mengerti bagaimana kau menyalahgunakan kekuasaanmu di sini. Aku tidak pernah menyangka kau bisa menjadi orang seperti itu. Louis menatapnya dengan dingin. Orang macam apa aku ini? Itu bukan urusanmu. Alice tertawa mengejek. Tapi kalau kau mencoba menindas orang yang aku lindungi, maka itu akan menjadi urusanku. Louis, kau harus tahu, tidak semua orang di sini mudah diganggu. Jangan memprovokasi. Dia menunjuk ke arah bangsal, dengan marah, aku sudah melihat semuanya malam ini. Dari awal sampai akhir, Keira lah yang bersikeras masuk untuk menunjukkan foto terkutuk itu kepada Nyonya Olsen. Lalu ibunya, yang tidak tahu malu itu datang. Poppy, menerobos masuk untuk memprovokasi Nyonya Olsen. Itulah sebabnya ini terjadi. Dengan saya di sini, Anda tidak akan bisa menindas keluarga Olsen. Baru saat itulah Louis mengerti mengapa Keira pergi ke rumah Olsen. Keluarga Olsen selalu menjadi masalah yang tak terungkapkan dalam hati Keira. Dia hampir tidak pernah berkunjung kecuali jika diperlukan. Hari ini seharusnya menjadi kunjungan ke keluarga Allen untuk melihat foto, tetapi sebaliknya, dia malah membawa foto itu ke keluarga Olsen, pasti ada sesuatu yang terjadi. Namun, dia tidak langsung bertanya, tetapi menunduk dan berkata, Keira, kamu belum makan malam,
kan? Ayo kita makan sesuatu. Keira mengangguk acuh tak acuh. Setelah menuruni tangga, mereka menemukan restoran acak di dekat rumah sakit. Louis memesan seporsi bubur untuknya dan tidak memesan apapun lagi. Keira mengaduk bubur dengan sendok, matanya tertunduk sepanjang waktu, memancarkan ekspresi kekecewaan. Louis teringat kembali saat pertama kali bertemu dengannya. Gadis dengan mata licik dan cantik itu memanggilnya suami, dan bagaimana dia muncul di hadapannya kemudian dengan berbagai identitas, selalu dengan sedikit keceriaan. Dia bagaikan matahari kecil, yang menerobos masuk ke dalam kehidupannya. Kapankah dia pernah melihat matahari kecilnya begitu muram? Louis tidak dapat menahan diri untuk bertanya, foto apa yang kamu lihat malam ini? Barulah Keira menyadari bahwa selama ini ia memegang foto lama itu di tangan kirinya. Ia mendongak dan menyerahkan foto itu kepada Louis. Saat melihat orang di foto itu, Louis juga sedikit terkejut, dan setelah terdiam beberapa saat, dia berkata, "Ibumu, Poppy, aku sudah menyelidikinya. Dia dan ibu pamanmu Finlay tidak terlihat seperti ini, jadi ini pasti nenek dari pihak ayahmu." Keira menundukkan kepalanya, terdiam. Louis kemudian berkata, "Terakhir kali kamu tahu kamu bukan Putri Taylor, Poppy mengatakan dia juga tidak tahu siapa ayahmu." Melihat foto itu, ini wanita itu berpakaian mewah, dan di sampingnya ada Tuan Alan, jadi dia pasti dari Clans. Dia berhenti sejenak di sana, lalu tiba-tiba bertanya, "Keira, siapa yang mengira kamu ternyata adalah pewaris yang hilang dari keluarga kaya dan bangsawan? Jika kamu mendapatkan pengakuan dan diambil kembali, kamu tidak akan memandang rendah keluarga Horton karena status sosialnya yang rendah dan tidak layak untukmu, bukan?" Keira perlahan mengangkat kepalanya. Dia berbicara tanpa tergesa-gesa, dan nadanya ringan, suaranya yang dalam dan magnetis menenangkannya tanpa disadari. Akhirnya, akal sehat mulai kembali perlahan. Tepat saat dia hendak mengatakan sesuatu, Alice terkekeh pelan dari samping. "Puff, Louis, orang-orang yang berkuasa dan berpengaruh di Clans, keluarga yang bisa memandang rendah dirimu, hanyalah beberapa keluarga hebat kami. Sungguh lelucon yang kau buat. Keira, sebagai anak haram, dari mana dia bisa mendapatkan latar belakang yang begitu tinggi?" Mereka perlahan menoleh dan melihat Alice sedang bersantai di meja di sebelah mereka. "Aku kenal semua orang dari Clans. Coba aku lihat fotonya, aku yakin aku akan mengenali orang itu." Ia penasaran foto manakah yang telah menimbulkan gejolak emosi yang demikian besar dalam diri Nyonya Olsen. Mendengar ini, Louis ragu sejenak. Alice lahir dan dibesarkan di Clans, mungkin dia benar-benar mengenali orang itu. Louis memberikan foto itu kepada Alice. Sebelum Alice bisa melihatnya, dia mendengar Keira bertanya, "Apakah Nyonya Olsen sudah bangun?" Alice menjawab, "Dia akan segera bangun. Dokter hanya mengatakan akan bangun sekitar setengah jam lagi." Begitu kata-kata itu terucap, Keira tiba-tiba berdiri, matanya kembali jernih, dan wajahnya tidak lagi pucat seperti beberapa saat sebelumnya, saat ia berkata kepada Louis, "Tuan Horton, Nyonya Olsen memegang tanganku sebelum ia pingsan, menyuruhku untuk tidak pergi. Ia pasti punya sesuatu untuk diceritakan kepadaku, aku ingin ia melihatku sebagai ibu saat ia bangun." Memahami maksudnya, Louis segera berkata, "Baiklah, saya akan mengaturnya." Keira tidak ingin makan lagi dan berdiri untuk pergi. Louis segera mengikutinya. Alice mengerutkan kening mendengar percakapan antara keduanya, lalu menundukkan kepalanya untuk melihat foto di tangannya. Bab 181. Alice memandang foto di tangannya. Tepat saat dia hendak memperoleh pandangan yang jelas, Louis tiba-tiba merampas foto itu dari tangannya dan mengejar Keira saat dia meninggalkan ruangan. Alice tercengang. Melihat Louis dari belakang, Alice tercengang sebelum akhirnya tersenyum. "Apa itu? Dia meminta bantuanku dan masih bersikap sombong seolah-olah aku mau repot-repot mengurusi urusan orang lain." Setelah menyelesaikan pikirannya, dia mendesah pelan. Kembali saat dia belajar di luar negeri, dia menyadari ada sesuatu yang luar biasa mengenai Louis. Louis memiliki IQ yang luar biasa dan dapat memahami segalanya sekaligus. Setelah Alice menceritakan hal itu kepada pamannya yang ketiga, pamannya memintanya untuk bergaul dengan orang-orang pintar seperti Louis dan belajar dari mereka. Seolah-olah Louis lebih baik darinya. Alice tidak pernah yakin, dan ketika ia lulus dari studinya di luar negeri, pamannya bahkan mengatakan kepadanya bahwa jika ia tidak bisa menjadi teman dekat,
atau saudara, dengan Louis, maka ia harus mempertimbangkan untuk mengatur aliansi pernikahan. Sayangnya, karena paman ketiganya bertugas di rumah, dan ayah Alice serta paman-paman lainnya hanya mempunyai anak laki-laki, ia tidak mempunyai sepupu perempuan yang dapat ditawarkan untuk aliansi tersebut. Jadi, Alice dan pamannya mencari di antara cabang-cabang keluarga jauh dan memilih dua gadis yang cantik dan kompeten. Mereka kemudian diadopsi dengan nama paman tertua Alice, dengan harapan Louis akan menyukai salah satu dari mereka. Tetapi ketika Alice membuat saran ini, Louis langsung menolaknya. Apakah pria terkutuk ini tidak menganggap serius keluarga klan Olsen sama sekali? Tidak puas, Alice menggigit beberapa pastanya ketika teleponnya bergetar. Dia meliriknya dan melihat pesan WhatsApp dari paman ketiganya. Kamu mengunjungi Nyonya Olsen malam ini. Bagaimana keadaannya? Alice tidak tahu harus berkata apa. Dia tidak berani mengatakan bahwa Nyonya Olsen pingsan di depannya karena marah. Pamannya akan memarahinya karena tidak berguna. Mengingat arah di mana Louis dan Keira pergi, Alice tak kuasa menahan diri untuk meletakkan garpunya lalu bangkit dan berjalan menuju rumah sakit. Ekspresi Keira kembali dingin seperti biasanya, dan pikirannya perlahan menjadi tenang. Ketika dia dengan cepat memasuki rumah sakit, 4 pengawal berpakaian hitam, yang dipilih karena kesetiaan mereka kepada Louis, sudah berdiri di pintu masuk. Keempatnya meletakkan tangan di belakang punggung, masing-masing tampak kuat dan tangguh, sesuatu yang tidak dapat ditandingi oleh petugas keamanan biasa. Ketika melihatnya, mereka segera berdiri tegak dan dengan hormat berkata, "Selamat malam, Nyonya Horton." Keira mengernyitkan sudut mulutnya dan terbatuk pelan saat mendengar suara berat Louis dari belakangnya. Keempatnya memiliki latar belakang pasukan khusus. Mereka akan memastikan bahwa Nyonya Olsen memiliki akses hanya ke siapapun yang ingin ditemuinya. Keira mengangguk dan memimpin jalan. Louis mengikutinya setengah langkah di belakangnya. Keempat pengawal itu terkejut mendengar hal ini dan saling bertukar pandang. Setelah bertahun-tahun mengikuti bos mereka, Louis selalu menjadi orang yang berada di atas, orang yang berjalan di depan. Kapan dia pernah minggir untuk orang lain? Hal ini membuat mereka berempat segera memahami betapa pentingnya Keira bagi Louis. Mereka memperhatikan Keira dari belakang, mata mereka dipenuhi dengan rasa hormat yang lebih besar, saat mereka mengikuti Louis dari dekat. Mereka berenam berjalan sekuat tenaga menuju kamar rumah sakit. Louis telah mengatur agar Nyonya Olsen tinggal di bangsal VIP, yang terdiri dari kamar tidur dan ruang tamu. Saat itu, Isla dan Jake sedang duduk di ruang tamu. Mereka telah memesan makanan dan sedang makan malam. Ketika Keira masuk, Jake sedang melihat ke kamar tidur dengan cemas. Apakah ayah mertuaku bisa bertahan tanpa makan apapun? Mendengar hal ini, Isla mendesah. Ayah terlalu khawatir dengan ibu. Kurasa dia tidak akan makan apapun sampai ibu bangun. Mendengar hal itu, Jake teringat akan hubungan orang tuanya di rumah, tentang ibunya yang menunggu dengan cemas setiap hari dengan harapan agar ayah tetap di rumah dan tidak pergi mencari wanita lain. Dan tiap malam saat ayah menginap adalah pesta untuk ibu. Sambil menundukkan matanya, dia tidak bisa menahan diri untuk berkata, "Taylor sangat mencintai ibumu." Ya, mata Isla berkaca-kaca. Ayah juga pria paling penyayang yang pernah kulihat. Mendengar hal itu, rasa bersalah tiba-tiba muncul di hati Jake, dan ia pun segera menggenggam tangan Isla. "Isla, jangan khawatir. Aku akan belajar dari ayah mertuaku di masa mendatang." Mungkin tergerak oleh pandangan Taylor, atau mungkin akhirnya menyadari bahwa tidak pantas untuk terus memikirkan Keira, dia tersenyum kecut. "Dulu aku salah. Aku menyukai Keira selama 4 tahun dan tidak bisa melupakannya untuk sementara waktu." Isla kemudian berkata, "Tidak apa-apa, Jake, aku tidak keberatan. Bahkan pria seperti ayah pun pernah melakukan kesalahan. Sebagai seorang anak, aku selalu merasa bahwa orang tuaku adalah pasangan yang paling penyayang di dunia. Namun, setiap kali aku melihat Keira dan ibunya, aku tahu bahwa selalu ada jurang pemisah yang tidak dapat diatasi antara orang tuaku, retakan yang tidak dapat diperbaiki." Pada titik ini, Jake melingkarkan lengannya di bahu wanita itu, matanya menunjukkan sedikit kebencian. Anak perempuan yang tidak sah dan semacamnya adalah yang paling menjijikkan dan tercela. Isla mengangguk setuju. Saat keduanya berbicara, pintu didorong terbuka, dan Keira masuk. Melihatnya, Isla langsung mengerutkan kening. Jake juga tiba-tiba berdiri. Menyadari penolakan Isla dan rasa bersalah yang muncul dalam dirinya,
ia melangkah di depan Isla dan menegur Keira. Keira, apa yang kau lakukan di sini? Bukankah kau sudah cukup membuat kekacauan bagi keluarga Olsen? Isla, dengan mata memerah, juga berteriak, Paman, aku mohon padamu. Aku tahu kau ingin membela istrimu, tetapi ibuku benar-benar tidak bisa marah. Kalian semua mendengar apa yang baru saja dikatakan dokter. Dia sedang marah besar. Dia akan segera bangun. Tidak bisakah kau berhenti mengganggunya? Keira menatapnya dengan tenang. Aku tidak bermaksud mengganggu Nyonya Olsen. Tepat sebelum dia pingsan, dia jelas punya sesuatu untuk diceritakan kepadaku. Jika Nyonya Olsen bangun dan mengatakan sepatah kata pun agar aku pergi, aku akan segera pergi. Namun Isla mencemooh. Kita tidak perlu menunggu ibuku bangun. Dia ibuku. Apapun yang kukatakan berlaku. Aku ingin kau pergi sekarang. Jake langsung berdiri di depan Isla. Benar sekali, Paman, Keira. Apapun yang kalian lakukan hari ini, kalian tidak akan bisa melewati pintu ini. Isla langsung menatapnya penuh penghargaan, menundukkan kepalanya dan berkata dengan nada sedih. Jake, terima kasih. Kita adalah suami istri, tidak perlu formalitas seperti itu. Pada saat itu, Jake merasakan kekuatan penuh di dadanya, seperti dia pria sejati. Keira yang tidak terbiasa menuruti mereka, segera melambaikan tangannya. Keempat pria kekar berpakaian hitam di luar ruangan segera masuk, salah satu dari mereka mencengkeram Jake dan memegangnya di samping seolah-olah dia seekor ayam. Keira bahkan tidak meliriknya, dia mengambil alih bangsal dan melangkah ke samping tempat tidur Nyonya Olsen. Bab 182. Nyonya Olsen masih tertidur, tidak menunjukkan tanda-tanda akan bangun. Di depan pintu kamar rumah sakit berdiri dua penjaga berpakaian hitam, mencegah Isla dan Jake masuk. Di dalam, mata Taylor berbinar saat melihat Keira dan Louis masuk, tetapi dia tidak banyak bicara. Dia hanya memegang tangan Nyonya Olsen dan menoleh untuk menatap Keira, yang duduk di sana dengan linglung. Hanya dalam 3 jam sejak kejadian Nyonya Olsen, Taylor terlihat telah bertambah tua 1 dekade. Matanya penuh dengan beban dunia. Bahkan rambutnya tampak sedikit memutih. Dia tampak lelah dan letih. Kasih sayangnya yang mendalam mendorong senyum pahit dari Keira. Keira tahu selama ini bahwa Taylor bukanlah ayah kandungnya. Dan Nyonya Olsen adalah orang yang baik, jadi bagaimana mungkin dia berkhianat atau berselingkuh. Apa yang ada dalam pikirannya saat dia melihat foto itu dan mendengar Tuan Allen memanggil wanita di foto itu dengan sebutan Lady South, lalu mengabaikannya dan mencari Nyonya Olsen. Dia merasa konyol. Pada saat itu, Louis menghampirinya dan memegang tangannya, lalu bertanya, apakah ruangan ini harus dikosongkan? Tatapannya ke arah Taylor tidak bersahabat. Siapapun yang tidak baik terhadap Keira kini dipandang rendah oleh Louis. Mendengar ini, Keira menegangkan rahangnya. Ia menatap tangan Taylor dan Nyonya Olsen yang saling berpegangan erat dan tidak sanggup memisahkan mereka. Dia menundukkan pandangannya. Biarkan saja. Asal Nyonya Olsen bisa melihatnya saat ia bangun dan mendengar kata-kata yang ingin diucapkannya sebelum pingsan, itu sudah cukup. Louis mengangguk setuju. Lalu terdengar teriakan Jake dari luar pintu. Keira tidak bergerak melainkan duduk di sisi lain tempat tidur Nyonya Olsen. Melihat ini, Louis menatap Taylor lagi. Ia tampak seperti zombie, kemerosotan dan kekhawatirannya tidak mungkin dipalsukan. Menyadari dirinya tidak membahayakan Keira, Louis lalu keluar dari ruangan. Ia melihat Jake diangkat tinggi-tinggi oleh seorang pria kekar berpakaian hitam, menendang dan berteriak. Lepaskan aku. Aku juga anggota keluarga Horton. Kalian semua adalah pengawal yang disewa oleh keluarga Horton, dan kalian harus mematuhi perintahku. Penjaga itu hampir memutar matanya mendengarnya seolah-olah keluarga Horton mampu membelinya. Dalam memilih siapa yang akan dilindungi, mereka juga mempertimbangkan kekuatan secara keseluruhan. Apakah uang kotor keluarga Horton membuat mereka hormat? Pria berpakaian hitam itu tidak menunjukkan niat untuk melepaskan Jake. Namun, dengan sedikit gerakan mengangkat tangannya dari Louis, pengawal itu akhirnya menurunkan Jake. Jake sangat marah, menghentakkan kakinya dengan liar. Isla juga merasa marah. Tepat pada saat itu, teguran marah Alice terdengar dari pintu. Louis, apa yang sebenarnya kau lakukan? Mata Isla langsung memerah. Tuan Alice Olsen, Paman, dan Keira telah mengambil alih kamar ini dan tidak mengizinkanku masuk untuk tinggal bersama ibuku. Hidup ibuku dipertaruhkan, dan mereka tidak mengizinkan kami masuk. Ini keterlaluan.
Air mata mulai mengalir pelan di pipinya saat dia berbicara. Alice mengerutkan kening dan menatap Louis langsung. Louis, jangan terlalu memaksakan diri. Apa kau benar-benar berpikir kau bisa melakukan apapun yang kau inginkan hanya karena kau berada di Oceanion? Pengawalmu mungkin sulit ditangani oleh orang biasa, tetapi apa kau percaya aku tidak bisa menahan diri? Sebagai kepala keluarga berikutnya dari keluarga Olsen, Alice tentu mendapat perlindungan saat dia datang ke Oceanion. Pengawal keluarga Olsen tidak akan terlalu lemah. Louis menyipitkan matanya. Apa kau mencoba mencari masalah denganku di sini? Apa kau tidak takut Nyonya Olsen, yang baru saja bangun, akan takut dan pingsan lagi? Dia langsung melihat apa yang dipedulikan Alice dalam sekejap. Alice terdiam. Dia mengerutkan kening. Louis, bagaimana kau bisa menjadi begitu tidak tahu malu? Bahkan sampai menggunakan Nyonya Olsen untuk mengancamku. Dia hanyalah wanita yang tidak berdaya. Jika kau punya nyali, datanglah dan lawan aku 1 lawan 1. Louis menjawab dengan acuh tak acuh, bukankah kita baru saja melakukannya langsung 6 bulan lalu? Apakah kamu yakin ingin mempermalukan diri sendiri di sini? Alice terkejut. Dia tidak pernah menyangka bahwa Louis, yang selalu bersikap sopan, bisa melakukan hal yang tidak tahu malu seperti itu. Dia menatap Isla dengan marah, lalu mengejek. Baiklah, aku tidak bisa mengalahkanmu, tapi aku punya cara lain. Nona Isla, orang tuamu telah dipenjara dan kebebasan pribadi mereka dibatasi tanpa alasan. Kau berhak memanggil polisi. Mendengar ini, mata Isla berbinar, dan dia segera meraih teleponnya. Saat berikutnya, pergelangan tangannya ditarik dengan kasar, dan telepon genggamnya direbut oleh seorang pengawal berpakaian hitam. Nona Isla Olsen, saya akan memegang telepon Anda untuk sementara. Pupil mata Isla mengecil, dan pada saat itu dia tiba-tiba menyadari bahwa tidak satu pun metodenya berguna di hadapan kekuatan absolut. Dia menggigit bibirnya dan menatap Alice. Tuan Alice, tolong selamatkan kami. Kalau tidak, saat ibuku bangun, jika hal pertama yang dilihatnya adalah Keira, bahkan jika dia tidak takut setengah mati, dia mungkin akan mati karena marah. Alice sedikit mengernyit karena ragu. Jika dia benar-benar memanggil orang-orangnya dan memulai perkelahian besar di sini, itu mungkin akan mengganggu atau bahkan membuat Nyonya Olsen takut. Namun jika dia tidak melakukannya, hal itu akan sungguh membuat frustrasi. Pamannya telah memintanya untuk merawat Nyonya Olsen dengan baik, dan dia tidak bisa membiarkan dia diperlakukan tidak adil. Saat memikirkan hal ini, Alice hendak meminta bantuan ketika Louis berkata, Alice, kenapa kamu masih sebodoh itu di sini seperti di luar negeri? Alice langsung marah. Ambil tindakan atau bicaralah dengan sopan, tapi bagaimana mungkin kau bisa menghinaku? Louis menatapnya langsung. Izinkan saya bertanya, apakah Anda hadir saat Nyonya Olsen menemui Keira? Alice terdiam sejenak. Iya, saat itu, apakah Ibu Olsen pernah mengatakan bahwa dia ingin Keira pergi? Meskipun saya jarang berhubungan dengan Ibu Olsen, saya juga tahu bahwa dia selalu memiliki hubungan yang baik dengan Keira. Louis menatapnya dengan saksama. Jangan hanya mendengarkan rumor, melihat berarti percaya. Alice tercengang. Dia perlahan mengerutkan kening, mengingat bahwa sebelumnya di kediaman Olsen, Nyonya Olsen tampak cukup hangat terhadap Keira, dan dia tiba-tiba merasa bingung. Nyonya Olsen tidak membenci anak haram itu. Louis berkata, sejauh yang saya tahu, mereka saling peduli. Bagaimana mungkin? Alice menganggapnya tak masuk akal. Seorang wanita seharusnya membenci anak haram suaminya, bukan? Bagaimana mereka bisa memiliki hubungan yang baik? Dia merasa seperti sedang mendengar lelucon. Nyonya Olsen bukanlah orang suci. Menurut pamannya, dia cukup tegas di masa mudanya. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Itu benar-benar bertentangan dengan akal sehat. Melihat dia terdiam, Louis menunjuk ke kamar rumah sakit dan berkata, betapapun kuatnya Keira, dia tidak pernah membiarkan pengawal melewati pintu itu, apa kau belum mengerti? Alice tercengang. Perdebatan di luar sebenarnya dapat didengar dengan jelas di dalam ruangan. Kedap suara di rumah sakit tidak begitu bagus. Keira tidak memperhatikan keadaan di luar, hanya menatap Nyonya Olsen. Kemudian dia melihat mata Nyonya Olsen tiba-tiba bergerak, apakah dia sudah bangun? Bersambung ke bab selanjutnya.